Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik semua kan? Alhamdulillah. Nah, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mengisi presensi. Untuk linknya Ibu sudah kirimkan di grup WhatsApp ya. Baik, kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Sebelumnya, siapa yang sudah tahu mengapa Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah? Ya benar. Salah satu sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah yaitu karena adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy yang semakin keras terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Terlebih lagi setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Nabi Muhammad tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak yang mendapat gangguan dari kaum kafir Quraisy karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang muslim. Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi Muhammad memberikan gelar kepada masyarakat Madinah dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sedangkan umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Nah, hijrah Nabi Muhammad ini merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai dengan ajaran Islam. Lalu setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan strategi atau langkah-langkah utama dalam rangka membangun masyarakat baru di Madinah. Untuk mengetahui apa saja strategi atau langkah-langkah yang dilakukan Nabi Muhammad dalam rangka berdakwah di Madinah, untuk itu Ibu meminta kalian untuk mencari terkait hal tersebut secara individu. Nah, kalian boleh mencarinya dari berbagai sumber, baik dari buku, internet, jurnal, maupun sumber lainnya yang relevan. Apabila kalian sudah menemukan informasinya, silahkan kalian olah jawaban tersebut dan kalian simpulkan, lalu nanti Ibu minta kalian untuk mempresentasikan. Silahkan. Sudah selesai semua ya anak-anak? Nah, alhamdulillah. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan jawabannya. Baik, siapa yang mau mengajukan diri? Ya, silahkan Mbak. Nah, benar sekali. Jawaban yang sudah disampaikan oleh Mbak Sinta. Jadi, strategi atau langkah yang dilakukan Nabi Muhammad ketika berdakwah di Madinah yang pertama yaitu dengan membangun masjid sebagai pusat dakwah. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi yaitu Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim yaitu Sahal dan Suhail. Masjid ini memiliki fungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat dan juga sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, pengajaran, keagamaan, musyawarah, serta tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat dan lain sebagainya. Strategi atau langkah yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Di antaranya dengan melalui jalur pernikahan dan kerjasama ekonomi. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga tampaklah kemajuan Islam di Madinah.
Lalu untuk strategi atau langkah yang ketiga yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Sesudah Nabi menetap di Madinah, beliau mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah. Berkaitan dengan tujuan itu, beliau menulis sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan sahifah atau piagam. Sebelum piagam tersebut ditulis, Nabi mengajak musyawarah sahabat Ansor dan Muhajirin serta masyarakat Yahudi untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat Islam, termasuk non-Muslim, karena Islam memang sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Piagam Madinah ini di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Nah, jadi itu ya strategi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah di Madinah. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, marilah kita buat kesimpulan tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi, strategi atau langkah yang dilakukan Nabi Muhammad ketika berdakwah di Madinah tadi apa? Yang pertama yaitu dengan membangun masjid sebagai pusat dakwah. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, yang ketiga yaitu dengan membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, jadi itu ya yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya, silahkan Ibu minta kalian untuk mencari bagaimana sih upaya yang dilakukan Nabi Muhammad untuk membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Silahkan kalian tulis jawabannya di buku tulis, kemudian kalian foto, lalu kalian kirimkan ke WhatsApp Ibu. Untuk batas pengumpulannya sampai 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.